Saya Jacob McLean, 21 tahun, mahasiswa tingkat 4 jurusan ilmu komputer di Universitas Stanford, Amerika Serikat. Jika Anda bertanya kepada saya 3 hari yang lalu tentang Indonesia, saya akan menjawab tanpa ragu. Negara berkembang dengan pantai-pantai indah, makanan lezat, tetapi teknologinya tertinggal 10 tahun. Saya pernah mengatakan hal ini di ruang seminar, dan semua orang tertawa setuju. Saya pernah memposting di story Instagram saat berlibur ke Bali 2 tahun lalu dengan keterangan, baru kembali dari negeri yang internetnya lebih lambat dari kura-kura, dan mendapatkan ribuan likes. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya salah, sampai pesawat Boeing 777 milik maskapai United Airlines yang saya tumpangi berguncang hebat di tengah langit Samudra Pasifik. Kapten mengumumkan dengan suara tegang bahwa sistem listrik cadangan mengalami kegagalan dan kami harus melakukan pendaratan darurat di bandara terdekat. Bandara terdekat adalah Soekarno-Hatta, Jakarta. Saya tertawa dalam hati. Dari San Francisco ke Tokyo, malah harus singgah di negara yang pernah saya sebut negeri keterlambatan. Teman perjalanan saya, Lucas dan Emily, saling pandang. "Lama enggak, J?" tanya Lucas. "Semoga cuma 2 atau 3 jam, jawab saya, sambil membuka aplikasi untuk mengecek penerbangan. Bandara Soekarno-Hatta cukup besar juga ya, saya masih merasa yakin. Sampai pesawat mendarat, pintu terbuka, dan saya melangkah menuruni tangga otomatis. Aroma pertama yang menyeruak ke hidung adalah bau bunga melati yang bercampur dengan aroma hujan yang baru saja turun. Udara panas dan lembab membuat kaos saya menempel di tubuh. Sialan, panas sekali, saya menggerutu pelan. Tetapi hal yang membuat saya terdiam adalah pemandangan di depan. Para petugas bandara dengan setelan jas biru tua berdiri berbaris rapi. Mereka semua tersenyum dan menyapa hormat dengan tangan di dada. Kepala tim memegang mikrofon dan berbicara dalam bahasa Inggris dengan aksen yang jelas. "Selamat datang di Bandar Udara Soekarno-Hatta, Bapak, Ibu penumpang dari penerbangan UE791. Semua penumpang aman, dan kami akan melayani Anda sebaik mungkin." Saya menoleh ke Lucas. "Kenapa ini terlihat sangat sistematis?" Lucas mengangkat bahu. "Nanti juga ketahuan kalau itu hanya pura-pura untuk tamu." Kami dibawa ke ruang tunggu khusus. Ruangan itu luas, sejuk, dengan sofa kulit berwarna krem. Di atas meja ada jus jeruk segar, kue klepon, dan papan nama bertuliskan, "Welcome Mr. Jacob McLean." Saya mengambil ponsel dan mengecek sinyal. 5G penuh 4 bar, secepat di Stanford. Saya mengernyit. "Tunggu, kenapa ini lebih cepat daripada di asrama saya?" Seorang petugas berjalan masuk, tersenyum lebar. "Mohon maaf atas ketidaknyamanannya, Kak. Perbaikan pesawat membutuhkan waktu sekitar 7 hari. Kami menyediakan hotel gratis beserta layanan antarjemput dan kartu SIM internet tanpa batas selama 7 hari untuk Anda." Saya hampir menangis. 7 hari di negara yang pernah saya remehkan. Saya membuka grup chat dengan teman-teman di Stanford dan mengetik, "Saya terjebak di Indonesia selama 7 hari, hidup saya hancur." Teman-teman membalas dengan emoji tertawa. Saya melihat keluar jendela. Pesawat-pesawat besar berjejer rapi, kereta bandara melaju kencang, dan saya melihat papan LED raksasa bertuliskan Indonesia, jelajahi sisi baru Nusantara. Saya mencibir dalam hati. Sisi baru apanya? Namun malam itu, di kamar hotel dekat bandara, saya membuka aplikasi Gojek untuk pertama kalinya. Saya memesan taksi. Mobil tiba dalam 3 menit. Pengemudi menyapa hormat dengan tangan di dada, berbicara bahasa Inggris dengan baik. "Mau kemana, Kak?" Saya menyebutkan nama hotel, dia mengangguk dan memutar musik pop Indonesia pelan. Sepanjang perjalanan, saya melihat keluar jendela. Jalanan terang benderang, warung makan buka hingga larut malam, orang-orang saling tersenyum. Saya merasa aneh, seperti ada sesuatu yang akan berubah, tetapi saya masih menolak mengakuinya. Saya terus mengatakan pada diri sendiri, hanya 7 hari, setelah itu saya akan kembali. Saya tidak tahu bahwa 7 hari itu akan menjadi 7 hari yang mengubah hidup saya selamanya. Pagi pertama di Jakarta, saya bangun dari tempat tidur dengan perasaan kesal. 7 hari. Saya hanya punya 7 hari untuk kembali ke Stanford tepat waktu untuk wawancara magang musim panas dengan Google. Jika saya melewatkannya, semuanya berakhir. Saya membuka ponsel. Email dari dosen pembimbing muncul. "Jacob, jangan lupa kirim progress report paling lambat Jumat ini. Tim Google menunggu." Saya menghela napas panjang.
Lukas dan Emily mengajak sarapan di hotel. Prasmanan penuh dengan makanan Indonesia yang tidak pernah saya dengar namanya. Bubur ayam, nasi uduk dengan sambal kacang, kue klepon beraroma pandan yang harum menusuk hidung. Saya hanya mengambil telur mata sapi dan roti bakar. Nggak mau coba? Tanya Lukas. Saya takut sakit perut, jawab saya singkat. Sambil makan, saya membuka internet dan mencari best coffee in Jakarta. Hasilnya muncul miliaran. Saya memilih tempat dengan review tertinggi, sebuah kedai bernama Kopi Hutan yang terletak di dekat Kemang. Saya memanggil Gojek lagi. Pengemudi hari ini adalah seorang wanita berusia sekitar 40-an, tersenyum lebar. Mau ke Kopi Hutan, Kak? Saya mengangguk. Dia memutar musik dangdut koplo pelan dan bertanya lagi. Kerja atau liburan, Kak? Pesawat saya rusak, jawab saya ketus. Dia tertawa pelan. Tidak apa-apa, Jakarta menyambut siapa saja. Saya melihat keluar jendela, lalu lintas padat merayap. Motor-motor menyelinap di antara mobil, bajaj warna-warni yang mencolok, penjual nasi goreng keliling berjalan kaki. Saya mengeluh, kenapa ini sangat kacau? Pengemudi tersenyum melalui kaca spion. Kacau, tapi tidak ada yang marah, Kak. Lihat, mobil di depan macet lama. Pengemudinya mengangkat tangan meminta maaf. Mobil di belakang memberi isyarat untuk lewat. Tidak ada yang membunyikan klakson. Saya terkejut. Di New York, jika terjadi kemacetan seperti ini, pasti akan ada sumpah serapah. Saya tiba di kedai kopi, tempat kecil, tersembunyi di gang rahasia. Dinding batu bata, kayu tua, tanaman merambat memenuhi langit-langit. Aroma kopi sangrai yang pekat memenuhi udara. Seorang barista menyapa hormat. Selamat datang, mau minum apa, Kak? Saya memesan americano dingin. Dia tersenyum. Coba biji kopi Gayo dari Aceh, Kak. Ada aroma jeruk yang segar. Saya mengangkat bahu. Boleh. 3 menit kemudian, gelas kopi diletakkan di depan saya. Saya menyeruputnya. Rasanya lebih enak dari kopi yang pernah saya minum di Stanford. Saya mengambil foto, mengunggah ke story dengan keterangan, unexpectedly good. Seseorang langsung membalas. Kamu masih di Indonesia? Saya mematikan ponsel. Sambil menyesap kopi, saya membuka laptop untuk mengirim progress report. Wi-Fi di kedai ini sangat cepat. Lebih cepat daripada di asrama saya di Amerika. Saya mengernyit lagi. Mengapa semua yang saya lihat bertentangan dengan apa yang saya yakini? Sore itu, Lukas dan Emily mengajak jalan-jalan ke Grand Indonesia. Saya ikut dengan setengah hati. Dalam perjalanan, saya melihat papan iklan raksasa. True 5G, faster than your imagination. Saya tertawa mengejek dalam hati. Benarkah? Saya membuka speed test. Kecepatannya 850 Mbps. Mulut saya ternganga. Di rumah, saya membayar $100 per bulan hanya untuk 300 Mbps. Saya mulai merasa aneh. Malam harinya, kami kembali ke hotel. Saya melihat seorang gadis kecil berdiri menjual bunga melati di pinggir jalan. Saya melewatinya, dia berlari mengejar. Dia menyapa hormat, Kak, beli melati, Kak. Wangi sekali. Saya menggeleng. Dia tersenyum, tidak marah. Lalu berlari mencari orang lain. Saya menoleh ke belakang. Dia menyapa hormat setiap orang yang menolaknya, tanpa ada keluhan. Saya merasa seperti dipukul di dada. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Saya membuka ponsel dan mencari ulasan tentang Indonesia di Reddit. Saya menemukan sebuah utas yang menulis, jangan menilai Indonesia dari apa yang Anda lihat di berita atau foto wisata. Itu jauh lebih dalam. Saya mematikan ponsel, menatap langit-langit kamar. Saya masih mengatakan pada diri sendiri, hanya 6 hari lagi, saya akan kembali, tetapi jauh di lubuk hati, saya mulai merasa ada sesuatu yang bergetar. Dinding yang saya bangun, dinding yang bernama keunggulan. Hari ke-3, saya terbangun karena sebuah email yang membuat jantung saya serasa jatuh. Subjek, Final Reminder, Google Summer Internship Interview. Pengirim, Recruiting at Google. Top. Dear Jacob, kami belum menerima konfirmasi partisipasi wawancara Anda besok 13.00 PST. Jika tidak berpartisipasi dalam 24 jam, kami akan menganggap Anda melepaskan kesempatan. Besok adalah hari wawancara kerja impian saya. Posisi Software Engineer Intern di Google Mountain View, gaji $8.000 per bulan. Kesempatan yang saya persiapkan selama 3 tahun. Saya melompat dari tempat tidur, tangan gemetar. Waktu California saat ini pukul 03.00 dini hari. Saya harus mencari cara untuk kembali tepat waktu hari ini. Saya segera menelepon maskapai.
Petugas menjawab dengan suara lembut, "Mohon maaf, Kak. Pesawat ini harus menunggu suku cadang dari Singapura. Paling cepat Sabtu depan, 5 hari lagi." Saya hampir ambruk. Saya menelepon Lucas dan Emily. "Saya harus kembali sekarang. Pekerjaan Google saya akan hancur." Lucas tertawa. "Tenang, bro. Bukankah kamu sendiri yang bilang, kalau Indonesia itu terbelakang, apa ruginya tinggal lebih lama?" Saya sangat marah hingga ingin membanting ponsel. Saya memutuskan berjalan keluar hotel sendirian, memanggil Gojek ke Bandara Soekarno-Hatta. Saya akan berdiri dan memarahi staf maskapai sampai jelas apa yang terjadi. Sepanjang perjalanan, saya membuka aplikasi mencari penerbangan cadangan. Semua penerbangan penuh, harganya mahal sekali, 50 juta rupiah. Saya tidak punya uang sebanyak itu. Mobil macet total di depan pusat perbelanjaan Grand Indonesia. Pengemudi mengangkat tangan memberi isyarat ke mobil di depannya. Mobil di depan membalas. Tidak ada yang membunyikan klakson. Saya menggenggam ponsel erat-erat sampai buku jari saya memutih. Kenapa semua orang bisa tersenyum dalam kondisi seperti ini? Kenapa? Kenapa tidak ada yang marah? Saya tiba di bandara. Saya berlari ke konter United Airlines. Petugas yang sama yang menyambut saya di hari pertama menyapa hormat. "Selamat datang, Kak Jacob. Ada yang bisa saya bantu?" Saya berteriak tanpa sadar. "Saya harus kembali hari ini. Wawancara Google saya besok. Anda menghancurkan hidup saya." Ruangan hening. Penumpang di sekitar menoleh. Petugas itu tidak marah. Dia menyapa hormat lagi dan berkata pelan, "Saya benar-benar minta maaf karena membuat Anda kesulitan. Biar saya bantu cek penerbangan lain." Dia duduk di depan komputer selama 10 menit, menelepon beberapa kali dalam bahasa Indonesia yang cepat. Lalu, dia menyerahkan tiket kertas kepada saya. "Saya carikan penerbangan Air Asia, Kak. Transit di Guangzhou, tiba di San Francisco besok pagi. Semua biaya perubahan tiket saya bebaskan, dan saya upgrade tempat duduk Anda ke kelas bisnis gratis." Mulut saya ternganga. Tiket seharga 30 juta rupiah, dia memberikannya gratis. Saya berkata terbata-bata, "Terima kasih banyak." Dia tersenyum lebar. "Tidak masalah, Kak. Anda penting bagi kami." Saya berjalan menjauh dari konter dengan kaki yang lemas. Ponsel saya bergetar. Pesan dari ibu. "Nak, sudah kirim progress report? Ayah tunggu loh." Saya mengangkat tangan, menutup wajah. Air mata mengalir tanpa saya sadari. Saya kembali ke kota, tidak tahu harus kemana. Akhirnya, saya duduk di kedai kopi-kopi hutan lagi. Barista yang sama menyapa hormat. "Kembali lagi ya, Kak? Mau coba kopi apa hari ini?" Saya mengangkat tangan, menyeka wajah. "Apa saja?" Dia meletakkan segelas latte panas. Di atasnya ada gambar kepala gajah kecil. Saya menyeruputnya. Panas hingga lidah mati rasa, tetapi hati terasa hangat. Saya membuka laptop, mengetik email kepada Google, meminta wawancara ditunda. Balasan datang dalam 10 menit. "Kami mengerti situasi Anda. Senang hati menundanya menjadi minggu depan. Semoga perjalanan Anda aman." Saya menatap layar, tercengang. Mengapa semuanya begitu mudah? Saya mendongak, melihat barista. "Mengapa? Mengapa semua orang membantu saya sebanyak ini?" Dia tersenyum. "Karena kita saling berbagi, Kak." Kalimat pendek, tetapi menghantam hati saya lebih keras daripada kata-kata apapun yang pernah saya dengar di ruang seminar Stanford. Saya mengangkat gelas kopi lagi. Kali ini tidak terburu-buru. Saya melihat keluar kedai. Orang-orang berjalan berpapasan, menyapa hormat. Saya melihat gadis penjual melati berlari sambil tersenyum. Saya merasa tembok yang telah lama saya bangun mulai retak. Saya belum sepenuhnya mengerti, tetapi untuk pertama kalinya dalam hidup, saya mulai meragukan diri sendiri. Meragukan, apakah selama ini saya memahami dunia dengan benar. Hari ke-4, saya bangun tanpa menyetel alarm. Jendela kamar hotel sedikit terbuka. Angin Jakarta membawa aroma asam Jawa dan suara kereta listrik yang melintas. Saya mengambil ponsel, mengecek waktu. 09.30. Untuk pertama kalinya dalam 4 tahun, saya bangun terlambat tanpa merasa bersalah. Saya membuka grup chat dengan Lucas dan Emily. "Hari ini mau kemana?" Lucas langsung menjawab. "Ada teman orang Indonesia mengajak ke coworking space bernama Rumah Rupa di Kuningan. Katanya banyak startup. Ayo kita lihat." Saya menyeringai. Di kepala saya masih ada suara ejekan diri saya 3 hari lalu. Startup Indonesia pasti hanya kedai kopi dengan wifi dengan nama keren. Tetapi saya membalas, "Ayo, stasiun MRT Bundaran HI."
Saya berdiri memegang pegangan tangan di kereta, melihat orang-orang di sekitar. Semua berpakaian rapi, beberapa memegang laptop, beberapa memegang kopi dingin. Tidak ada yang menatap ponsel sambil mengernyit seperti saya saat di San Francisco. Semua terlihat santai. Rumah rupa terletak di lantai 4 sebuah gedung tua. Pintu kayu terbuka, suara musik lofi terdengar pelan. Di dalamnya penuh dengan meja kayu panjang. Anak-anak muda duduk mengetik, ada sudut beanbag, sudut tanaman, sudut kopi gratis. Pemilik tempat itu, bernama Nanda, berusia sekitar 25 tahun, menyapa hormat. Selamat datang kakak Stanford. Saya terkejut. Tahu dari mana? Dia tersenyum. Lukas cerita, Nanda mengajak saya berkeliling. Di sini ada lebih dari 100 tim startup. Sebagian besar memecahkan masalah nyata orang Indonesia. Dia menunjukkan tim pertama, bernama Tani Pintar. Dua anak muda sedang mendemokan aplikasi kepada seorang petani. Aplikasi ini menggunakan AI untuk menganalisis gambar daun padi dari kamera ponsel. Bisa langsung tahu penyakit padinya apa, dan obat apa yang harus disemprotkan. Saya mengernyit. Mengapa tidak menggunakan drone atau satelit seperti di Amerika? Salah satu pemuda tertawa. Apa petani Indonesia punya uang untuk membeli drone seharga 100 juta? Tapi, semua orang punya ponsel. Saya terdiam. Tim berikutnya bernama Bacakui. Kami membuat aplikasi membaca buku dan komik. Kami punya 10 juta pengguna di Asia Tenggara. Seorang gadis berambut pendek berkata sambil tersenyum. Saya mengangkat alis. 10 juta, ya. Dan kami membayar para penulis Indonesia miliaran rupiah setiap bulan. Saya mulai merasa seperti ditampar pelan. Tim terakhir bernama Antri Cepat. Seorang pemuda berkacamata sedang mempresentasikan kepada saya. Aplikasi pemesanan antrean rumah sakit, Kak. Pasien tidak perlu menunggu seharian. Saya bertanya, bagaimana dengan rumah sakit besar seperti RSCM? Dia tersenyum. Semua pakai aplikasi kami, termasuk rumah sakit pemerintah. Mulut saya ternganga. Nanda menepuk bahu saya pelan. Kakak pikir Indonesia tidak punya teknologi ya? Sebenarnya kami punya, tapi kami tidak sombong. Kami membuatnya pas dengan kehidupan orang Indonesia. Saya keluar dari rumah rupa pukul 15.00, kepala saya pusing. Saya memanggil Gojek ke Pasar Jatinegara tanpa tahu mengapa. Sepanjang jalan, pengemudi memutar musik remix. Saya bertanya, Abang pernah pakai aplikasi-aplikasi tadi? Dia tertawa. Pakai setiap hari, Kak. Gojek, GoFood, Antri Cepat, Tani Pintar. Istri saya jual nasi uduk. Pakai Tani Pintar untuk cek penyakit berasnya. Saya melihat keluar jendela. Saya melihat Plang Indonesia 4.0. Untuk pertama kalinya, saya tidak mencibir. Malam itu, saya kembali ke hotel, membuka laptop, dan mencari kata kunci Indonesian Startup Unicorn. Hasilnya bermunculan. Gojek, Tokopedia, Traveloka, Bukalapak, perusahaan dengan valuasi triliunan rupiah. Saya menutup laptop, duduk diam lama sekali. Saya mengambil ponsel, menghapus semua story lama yang pernah saya tulis mengejek Indonesia. Lalu, saya mengetik yang baru. Day 4 in Jakarta. I might be wrong about everything. Saya menekan post. Seseorang langsung berkomentar. Teman di Stanford. Lu kesurupan apa, bro? Saya tersenyum. Senyum pertama yang tidak dibuat-buat. Malam itu, saya bermimpi berjalan di rumah rupa, tetapi semua orang menoleh ke saya dan menyapa hormat. Saya membalas sapaan mereka, lalu terbangun dengan perasaan aneh, seperti ada tembok lain yang runtuh. Hari ke-5, saya bangun pagi tanpa perlu menyetel alarm. Jendela masih terbuka sedikit. Angin membawa aroma nasi uduk dari warung di bawah. Saya membuka ponsel. Ada pesan dari Nanda. Kakak Jacob sibuk enggak? Hari ini ada acara Demo Day Startup Generasi Baru. Saya sudah pesan tempat duduk untuk kakak. Mau lihat bareng? Saya langsung membalas mau. Saya berpakaian, kaos, celana pendek, sandal jepit. Untuk pertama kalinya saya tidak memakai kemeja saat keluar kamar. Nanda menjemput dengan motor listrik. Saya terkejut. Kamu naik ini? Dia tersenyum. Hemat bensin, dan bisa masuk semua gang. Kami melewati gang-gang kecil hingga tiba di sebuah gedung tinggi di Kuningan. Di dalamnya penuh dengan anak-anak muda berusia tidak lebih dari 25 tahun. Di atas panggung, seorang gadis berambut panjang bernama Mint sedang pitching. Aplikasi kami menggunakan AI untuk mendeteksi emosi dari suara pengemudi taksi. Jika pengemudi lelah atau stres, aplikasi akan mengirim peringatan untuk beristirahat dan mengirim pengemudi cadangan untuk menggantikan.
Saya mengangkat alis. Apa pengemudi mau? Dia tersenyum. Tentu saja, Kak, karena jika terus mengemudi, bisa terjadi kecelakaan. Kompensasi dari asuransi jauh lebih tinggi daripada biaya perjalanan. Penonton bertepuk tangan meriah. Tim berikutnya, seorang pemuda berkacamata bernama Tony. Kami membuat aplikasi Pangan Baik untuk menyalurkan makanan sisa dari acara pernikahan dan syukuran kepada anak yatim piatu dan tunawisma. Mengurangi limbah makanan jutaan kilogram per tahun. Saya bertanya pelan kepada Nanda, kenapa tidak dijual saja? Nanda tertawa. Menjual tidak menghasilkan pahala sebanyak membantu, Kak. Saya terkejut. Setelah acara selesai, Nanda mengajak saya makan siang di warung nasi rames di pinggir jalan. Harganya Rp15.000 per piring, tetapi rasanya sangat lezat hingga saya menambah 3 piring. Sambil makan, Nanda bertanya, Kakak pernah berpikir, mengapa startup Amerika harus mengumpulkan dana miliaran dolar, tapi startup Indonesia hanya butuh 10 miliar rupiah untuk bertahan? Saya menggeleng. Karena kami melakukannya untuk memecahkan masalah nyata, bukan untuk valuasi. Lanjutnya, Kakak lihat Gojek? Mereka mulai dari tukang ojek di Jakarta, sekarang sudah lebih besar dari Uber di Asia Tenggara. Saya mengangkat tangan, ingin membantah, tetapi kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Sore itu, Nanda membawa saya ke salah satu rumah sakit pemerintah. Saya mengernyit. Untuk apa? Mau lihat antri cepat yang sebenarnya. Di dalam rumah sakit orang ramai, tetapi tidak ada yang mengantre panjang. Semua duduk menatap ponsel. Seorang perawat menyapa hormat. Giliran Anda 3 orang lagi, Pak. Saya bertanya kepada pasien di sebelah saya, tidak perlu datang dan menunggu sejak jam 5 pagi? Pria tua itu tertawa, tidak perlu, Nak. Aplikasi memberitahu antrean dengan jelas. Saya baru selesai minum kopi. Saya keluar dari rumah sakit dengan perasaan bingung. Sore itu, saya duduk di tepi sungai Ciliwung. Ramai, tetapi tidak ada yang saling mendorong. Semua saling menyapa hormat, tersenyum. Saya mengambil ponsel, membuka email dari Google. Wawancara diundur menjadi Rabu depan. Saya mengetik, "Thank you for the opportunity. I will join." Lalu saya menghapus pesan itu. Saya membuka chat dengan ayah dan ibu. Saya mengetik bahwa saya mungkin akan tinggal lebih lama di Indonesia. Ibu langsung membalas, "Kenapa, Nak?" Saya melihat sungai yang memantulkan cahaya lampu, lalu mengetik, "Karena saya baru menemukan apa yang saya cari selama 4 tahun ini." Saya menekan send, lalu mengangkat tangan menyapa hormat ke sungai pelan-pelan tanpa sadar. Malam itu saya tidur nyenyak, mimpi berjalan di rumah rupa, tapi kali ini saya bukan penonton. Saya sedang pitching ide saya sendiri, dan semua orang menyapa hormat kepada saya. Saya terbangun dengan senyum, tidak tahu mengapa. Hari ke-6, saya terbangun karena suara hujan deras di atap hotel. Langit mendung seolah belum pukul 05 pagi. Saya membuka ponsel, pesan dari Nanda muncul. "Kak, hari ini saya ajak kakak ke tempat lain, tapi harus bangun pagi. Hujan deras. Hati-hati jalannya licin ya, Kak." Saya membalas, "Siap." Saya memakai kaos putih, celana pendek, dan sandal jepit seharga Rp50.000 yang saya beli kemarin di pasar. Nanda menjemput dengan motor listrik yang sama, tapi kali ini ada 2 jas hujan. Kami menerobos hujan menuju daerah Kebon Jeruk. Hujan turun sangat deras hingga jalanan terendam setinggi mata kaki. Lalu lintas macet total. Saya mengeluh, "Hari ini pasti dibatalkan." Nanda tertawa. "Tidak dibatalkan, Kak. Orang Indonesia tidak membatalkan karena hujan." Kami melewati gang-gang kecil hingga tiba di sebuah pabrik tua yang diubah menjadi makerspace. Di dalamnya kering. Ada sekitar 10 remaja sedang merakit drone dari bambu dan motor Cina murah. Kepala tim, bernama Rian, baru berusia 17 tahun, menyapa hormat, "Selamat datang, Kak. Hari ini kami akan menerbangkan drone untuk mengirim obat ke pulau terpencil untuk pasien diabetes." Saya mengernyit. "Hujan deras begini, bisa terbang?" Rian tersenyum. "Bisa, Kak. Kami sudah memasang tas anti air." 10 menit kemudian, drone kecil itu benar-benar terbang menembus hujan. Saya berdiri tertegun. Nanda berbisik, "Drone ini harganya tidak sampai 10 juta, Kak, tapi bisa menyelamatkan nyawa orang setiap hari." Saya mengikuti Rian ke ruangan sebelah. Ada seorang gadis sedang menulis kode di komputer tua. Layar menunjukkan sistem peringatan banjir real time. Namanya Farah, 16 tahun. Saya membuat aplikasi ini karena tahun lalu rumah saya kebanjiran. Air datang sangat cepat. Tidak ada yang memberi peringatan. Saya bertanya,
Bagaimana dengan sekolah? Farah tersenyum. Saya belajar online sore hari. Pagi hari datang ke sini untuk mengerjakan proyek. Saya terdiam. Sore itu hujan masih belum berhenti. Nanda mengajak saya makan bakso kuah panas di warung tersembunyi di gang sempit. Warungnya kecil, hanya ada 4 meja. Satu pedagang wanita melakukan segalanya. Saya bertanya, hujan begini, masih ada yang datang? Pedagang itu menyajikan mangkuk bakso. Tentu saja, Kak. Orang Indonesia makan bakso saat hujan adalah yang paling enak. Saya menyeruput kuah pertama. Rasanya sangat kaya hingga saya memejamkan mata. Nanda bertanya pelan, "Kakak pernah merasa di Amerika kita berlari sangat cepat tapi tidak tahu mau lari kemana?" Saya mengangguk tanpa sadar. Malam itu, saya kembali ke hotel, membuka email dari Google lagi. Kali ini ada file attachment, offer letter, software engineer intern. Saya membukanya. Gaji $8,500 per bulan. Mulai kerja 1 Juli di Mountain View. Saya menatap layar lama sekali. Lalu saya membuka chat dengan ayah dan ibu. Saya mengetik bahwa saya mungkin tidak akan kembali. Ibu langsung membalas, "Kenapa, Nak? Ayah menunggu untuk menandatangani surat rekomendasi Google lo." Saya mengetik lagi, karena saya baru menemukan tempat yang benar-benar ingin saya tinggali. Saya menekan send, lalu mematikan ponsel. Saya berjalan ke balkon kamar. Hujan masih turun rintik-rintik. Lampu Jakarta terpantul di genangan air di jalan. Saya mengangkat tangan, menyapa hormat di udara. "Terima kasih, hujan, yang membuat hari ini terjadi." Malam itu, saya bermimpi drone Rian terbang berhenti di depan kamar saya, lalu pesan dari Farah muncul di layar drone, "Kak, jangan lupa, di sini selalu ada tempat untuk kakak." Saya terbangun dengan air mata, tetapi ini adalah air mata kebahagiaan pertama dalam hidup saya. Hari ke-7, saya terbangun karena notifikasi ponsel yang berbunyi tanpa henti. Layar penuh dengan email dari Google, kali ini dari perekrut langsung, Michael. Subjek, urgent. Google Internship Final Confirmation. Jacob, kami butuh jawaban hari ini. Jika tidak membalas dalam 18 jam PST, kami akan memberikan kesempatan ini kepada orang lain. Waktu California saat ini pukul 04.00 pagi. Saya hanya punya 14 jam. Jantung saya berdetak kencang hingga terasa sakit di dada. Ini adalah kesempatan yang saya tunggu-tunggu seumur hidup. Posisi yang akan dibanggakan ayah dan ibu, yang membuat iri teman-teman di Stanford. Gaji yang akan membuat saya bisa membeli rumah pada usia 25 tahun. Saya bangun, mandi, tangan gemetar. Saya membuka laptop. Saya mengetik email balasan. "Dear Michael, thank you for the offer. I gladly accept." Jari saya melayang di atas tombol enter. Semua gambar dari 6 hari terakhir muncul di kepala saya. Anak 17 tahun yang membuat drone untuk menolong pasien. Farah yang menulis kode untuk menyelamatkan rumahnya dari banjir. Nanda yang mengatakan bahwa dia melakukannya untuk memecahkan masalah nyata. Pedagang bakso yang tersenyum di tengah hujan. Saya menghapus semua tulisan itu. Saya mengambil ponsel, menelepon Nanda. "Nanda, ada yang harus saya bicarakan segera." Nanda langsung menjawab, "Ketemu di kedai kopi yang sama, Kak." Saya sudah di sana. Saya memanggil Gojek menerobos hujan yang masih turun. Tiba di kedai, Nanda sudah menunggu dengan 2 gelas kopi. Saya menjatuhkan diri ke kursi. Google memberi saya kesempatan terakhir. Jika saya tidak menjawab hari ini, semuanya berakhir. Nanda tidak berkata apa-apa. Dia menyodorkan gelas kopi. Saya menyeruputnya. Rasanya sama seperti hari pertama yang membuat saya terkejut. Dan, "Kakak mau kembali?" tanyanya pelan. Saya terdiam lama. Jika saya kembali, saya akan mendapatkan semua yang saya impikan. Tapi jika saya tinggal, saya tidak tahu apa yang akan saya dapatkan. Nanda tersenyum. "Kakak pernah tanya saya, kenapa saya tidak bekerja di perusahaan besar di Amerika?" Saya menggeleng. "Karena saya pernah ke sana. Pada usia 19 tahun, saya bekerja di Silicon Valley selama 6 bulan. Gaji tinggi, makanan gratis, apartemen mewah. Tapi setiap pagi saya bangun dan merasa, hari ini saya harus lari lagi. Lari demi angka, lari demi promosi, lari demi orang lain. Akhirnya, saya kembali dan membuka rumah rupa. Uang lebih sedikit, tapi setiap hari saya bangun dan merasa, hari ini saya telah membantu seseorang." Saya mendengarkan sampai selesai. Air mata mengalir tanpa saya sadari. Dan, "Kakak?" tanya Nanda lagi. "Kakak mau lari atau mau membantu?" Saya mengangkat tangan, menutupi wajah. Gambar ayah dan ibu muncul.
Gambar teman-teman di Stanford. Gambar diri saya di cermin kamar mandi hotel 6 hari lalu orang yang pernah mencibir Indonesia. Saya mengambil ponsel, membuka email dari Google. Saya mengetik ulang, "Dear Michael, thank you so much for the incredible opportunity. After careful consideration, I have decided to withdraw my application. I have found something more valuable here in Indonesia. I wish the team all the best. Sincerely, Jacob Macklin." Saya menekan send. Tangan saya gemetar hingga ponsel jatuh. Nanda menepuk bahu saya pelan. "Selamat datang di rumah baru, Kak." Saya menangis di kedai kopi-kopi hutan untuk pertama kalinya. Tetapi ini adalah tangisan teringan dalam hidup saya. Hujan di luar berhenti tepat waktu. Sinar matahari menembus awan, menyinari jalanan basah yang berkilauan. Saya mengangkat tangan, menyapa hormat ke langit. "Terima kasih telah membuat saya tersesat." Nanda tersenyum. Tersesat, lalu menemukan jalan yang benar. Itu namanya mukjizat. Saya berdiri tegak. Untuk pertama kalinya dalam hidup, saya tahu bahwa saya memilih dengan benar. Bukan karena uang, bukan karena ketenaran, tetapi karena hati. Saya berjalan keluar dari kedai kopi. Hujan sudah berhenti. Jakarta masih kacau seperti biasa, tetapi kali ini saya tersenyum melihat kekacauan itu. Karena saya tahu, di dalam kekacauan itu, ada hati yang berdetak kencang menunggu saya. Malam itu, saya tidak kembali ke hotel. Nanda mengajak saya duduk di dekat Taman Monas. Cahaya lampu dari Tugu Monas memantul di rumput. Tidak banyak turis, hanya orang Indonesia yang duduk menggelar tikar, makan nasi uduk dan sate. Nanda membelikan saya sepiring besar nasi uduk dan sate Padang. Saya makan suapan pertama, dan air mata saya mengalir lagi. Bukan karena pedas, tetapi karena rasa seperti di rumah. "Kakak tahu," kata Nanda pelan, "saya pernah berpikir seperti kakak, bahwa kesuksesan adalah gaji 6 digit, saham RSU, rumah di San Francisco. Tetapi setelah sampai di sana, saya merasa sangat kesepian hingga ingin mati. Di sana, semua orang pintar, tetapi tidak ada yang bertanya, 'Hari ini sudah makan belum?' Saya mengangguk. Saya ingat betul, di Stanford, rumor di asrama mengatakan, jika tidak masuk Google atau Facebook, hidup akan hancur. Saya pernah mempercayainya." Nanda mengambil ponsel dan menunjukkan foto anak yatim piatu yang baru saja menerima makanan dari aplikasi Pangan Baik. Anak itu tersenyum lebar, memegang kotak nasi uduk dan sate. "Ini KPI saya," katanya. "Bukan valuasi miliaran." Saya menatap foto itu lama sekali, lalu mengangkat tangan menyapa hormat kepada foto anak di ponsel itu. Saya mengambil ponsel saya sendiri, menelepon ayah dan ibu melalui FaceTime. Waktu California pukul 03.00 pagi, ibu mengangkat telepon. Saya melihat latar belakang kamar tidur tempat saya tumbuh. "Jacob, kamu di mana? Kenapa tidak kembali ke kamar?" Saya menarik napas dalam-dalam. "Bu, saya tidak kembali." Ibu terdiam. Ayah masuk ke bingkai, mengenakan jubah tidur. "Nak, kamu bilang apa?" Saya menolak Google ayah. Saya akan tinggal di Indonesia. Saya benar-benar menemukan apa yang saya cari. Ayah dan ibu saling pandang. Ibu menangis, tetapi ayah bertanya dengan suara tenang, "Kamu yakin, Nak?" Saya mengangguk, lalu memutar kamera ke arah Monas yang bersinar. Tempat ini mengajari saya bahwa kemajuan bukan tentang berlari paling cepat, tetapi berjalan pelan-pelan dan tidak meninggalkan siapapun di belakang. Ayah tersenyum, senyum pertama. "Jika kamu bahagia, ayah bangga." Ibu mengangkat tangan menyapa hormat melalui kamera. "Jaga dirimu, Nak. Ibu akan mengirim beras." Saya menangis sambil memeluk ponsel. Nanda menepuk punggung saya pelan. "Besok saya ajak kakak bertemu dengan seseorang yang sedang mencari co-founder. Mereka membuat aplikasi untuk membantu anak-anak berkebutuhan khusus belajar kode. Mereka sangat butuh orang yang mengerti sistem Amerika." Saya tertawa sambil menangis. "Saya siap." Malam itu, saya kembali ke hotel sendirian. Hujan mulai turun rintik-rintik lagi, tetapi saya tidak membuka payung. Saya mengangkat wajah ke hujan, membiarkannya membasuh semua yang lama. Saya mengambil ponsel, mengubah bio di LinkedIn saya. Dari CS Stanford, Google Intern 2+24 menjadi Learning to Build for People, Not Valuation, Jakarta. Saya menekan pos dan menyapa hormat ke langit Jakarta sekali lagi. Saya tahu, mukjizat bukanlah mendapatkan pekerjaan di Google, tetapi berani menolaknya demi apa yang dikatakan hati saya benar. Saya masuk ke kamar, merebahkan diri di tempat tidur nyenyak tanpa bermimpi apapun, karena impian saya baru benar-benar dimulai. Pagi harinya,
Saya terbangun karena suara burung merpati di ambang jendela. Sinar matahari jingga menembus tirai tipis hingga kamar menjadi terang. Saya membuka ponsel. Notifikasi LinkedIn berdering tanpa henti. Teman-teman di Stanford mengirim pesan belasan kali. "Lu gila bro, beneran nolak Google? Ada apa? Buruan balik, jangan buang masa depan." Saya tersenyum, tidak membalas siapapun. Saya bangun, mandi, dan berpakaian. Kaos putih bergambar Monas yang saya beli kemarin di pasar. Celana pendek, sandal jepit, tas selempang kecil berisi laptop dan paspor. Nanda mengirim pesan. "Kak Jacob, hari ini saya ajak kakak bertemu tim yang saya bilang di Pusat Digital Nusantara. Namanya Tim Kode untuk Semua. 10 anak berkebutuhan khusus sudah menunggu kakak." Saya membalas, "Oke." Saya memanggil Gojek, terakhir kalinya sebagai turis. Sepanjang jalan saya membuka aplikasi bank. Saya mentransfer uang yang dikirim ayah dan ibu untuk membeli tiket kembali, untuk memesan kursus bahasa Indonesia di sekolah bahasa di Jakarta, kursus 3 bulan, dimulai bulan depan. Saya menekan book dan menyapa hormat ke ponsel pelan-pelan. Tiba di Pusat Digital Nusantara. Gedung pencakar langit, tetapi di dalamnya penuh dengan tanaman dan sudut-sudut tempat duduk. Nanda sudah menunggu, bersama seorang anak laki-laki kecil, mengenakan kaos biru bertuliskan "I code with my heart". Anak itu menyapa hormat kepada saya. "Selamat datang, Kak Jacob. Nama saya Bim, 12 tahun. Saya autis, tapi saya bisa menulis kode Python." Saya berlutut agar sejajar dengan tingginya, membalas sapaan hormat. "Halo Bim, kakak baru mulai belajar bahasa Indonesia. Tolong ajari kakak ya." Bim tersenyum lebar hingga matanya menyipit. Di dalam ruang rapat, ada 9 anak berkebutuhan khusus lainnya. Beberapa Down syndrome, beberapa autis, beberapa tunarungu, tetapi semua memegang laptop dan tersenyum. Guru mereka, seorang wanita berambut pendek bernama Kak Mita, menyapa hormat kepada saya. "Selamat datang Kak. Hari ini, kita akan membuat aplikasi pertama bersama-sama. Aplikasi yang membantu anak-anak berkebutuhan khusus mengungkapkan perasaan mereka dengan gambar dan suara, alih-alih kata-kata." Mata saya berkaca-kaca. Saya mengangkat tangan menyapa hormat kepada semua orang di ruangan itu, lalu berbicara perlahan. "Kakak pernah berpikir kesuksesan adalah gaji tinggi, tapi kakak salah. Kesuksesan adalah hari di mana kita bisa membantu seseorang tersenyum." Semua anak bertepuk tangan. Bim berlari, memegang tangan saya. "Kakak tinggal bersama kami lama-lama, ya." Saya menunduk, memeluk Bim erat-erat. "Kakak akan tinggal selamanya." Sore itu, kami menulis kode bersama. Saya mengajari anak-anak tentang algoritma. Anak-anak mengajari saya tentang kesabaran dan cinta. Malam harinya, Nanda mengajak saya makan malam di rumahnya. Rumah kayu 1 lantai di Gang Kramat Jati. Ibu Nanda menyapa hormat. "Selamat datang, nak mantu baru." Saya tertawa terbahak-bahak hingga air mata mengalir. Malam itu, saya kembali ke hotel, mengemas semua barang saya dalam 1 tas, lalu check out. Saya pindah ke kos-kosan murah dekat rumah Rupa. Rp400.000 per bulan. Saya membuka ponsel, memposting foto bersama anak-anak di LinkedIn. Keterangan ditulis, "Hari ini saya mulai pekerjaan baru. Gaji Rp0, tapi hati 100%. Mukjizat Indonesia." Ribuan orang menyukai, ada yang berkomentar bahwa inilah kesuksesan sejati. Saya mematikan ponsel, merebahkan diri di kasur kos-kosan yang keras, tetapi saya tidur nyenyak, karena saya merasa berada di tempat, waktu, dan bersama orang yang tepat. Saya mengangkat tangan menyapa hormat ke langit-langit kamar dan berbisik pelan, "Terima kasih, Indonesia," yang membuat seorang anak Amerika kembali menjadi manusia lagi. 1 tahun berlalu dengan cepat. Saya berdiri di atas panggung X-Talk Jakarta, mengenakan kaos putih bergambar Monas yang sama, tetapi kali ini ada logo kode untuk semua di dada kiri. Di belakang saya, layar besar menampilkan foto 10 anak tersenyum lebar, memegang papan "We Code the World Together." Lampu sorot menyilaukan mata, tetapi saya tidak takut lagi. Saya menyapa hormat kepada 3.000 penonton, lalu mulai berbicara dalam bahasa Indonesia yang masih sedikit beraksen Amerika. "Selamat malam. 1 tahun yang lalu, saya adalah seorang anak Amerika yang pernah menyebut Indonesia sebagai negeri keterlambatan. Saya pernah berpikir kesuksesan adalah gaji $8.000, bekerja di Google, dan rumah besar di San Francisco. Tetapi pesawat yang rusak membuat saya harus mendarat darurat di Soekarno-Hatta. 7 hari itu mengubah hidup saya selamanya." Penonton bertepuk tangan pelan.
Saya melanjutkan cerita, bercerita tentang gadis penjual melati yang tidak pernah marah, bercerita tentang startup yang memecahkan masalah nyata dengan 10 miliar rupiah, bercerita tentang Nanda yang memilih membantu orang daripada valuasi, bercerita tentang Bim yang menulis kode lebih cepat dari saya, meskipun autis. Saya berhenti, mengangkat tangan menutup mikrofon sebentar. Air mata mengalir tanpa dipaksakan. Hari ini, kode untuk semua memiliki 1.000 anak berkebutuhan khusus di seluruh Indonesia. Aplikasi yang kami buat bersama telah diunduh 300.000 kali. Dan yang paling penting, semua anak mengatakan kepada saya, "Kak, saya senang bangun untuk belajar kode setiap hari. Itu adalah gaji termahal yang pernah saya terima." Penonton berdiri, bertepuk tangan riuh. Saya menyapa hormat ke panggung, lalu mengucapkan kalimat terakhir. Kemajuan bukan tentang berlari paling cepat, tetapi berjalan pelan-pelan lalu menoleh ke belakang untuk memastikan tidak ada yang tertinggal. Indonesia mengajari saya hal itu, dan saya akan menggunakan sisa hidup saya untuk membagikan pelajaran ini kepada setiap anak di dunia. Lampu padam. Saya turun dari panggung. Bim berlari memeluk kaki saya. "Kakak hebat sekali." Saya menunduk memeluk Bim erat-erat lalu menoleh ke Nanda yang berdiri tersenyum di sudut panggung. Malam itu, saya kembali ke kos-kosan, membuka ponsel, FaceTime dengan ayah dan ibu. Ibu menyapa hormat melalui kamera. "Ibu sangat bangga padamu, Nak." Ayah mengirim foto rumah yang dulunya kosong, sekarang dipasang pelang Jacobs Indonesian Home. Di dalamnya, ada foto saya bersama anak-anak yang berjejer penuh di rak. Saya tersenyum hingga air mata mengalir. Saya mematikan ponsel, berjalan ke balkon kos-kosan. Melihat Jakarta di malam hari yang masih terang benderang, saya mengangkat tangan menyapa hormat ke langit, lalu berkata pelan dalam bahasa Indonesia yang sudah lebih fasih. "Terima kasih telah membuat seorang anak Amerika menemukan mukjizat yang bernama Indonesia dan menemukan dirinya yang sejati." Angin Jakarta berhembus pelan, seolah sedang membalas. "Selamat datang kembali ke rumah."